Assalamualaikum siswa pintar semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Masih bersama saya Pak Andrian. Nah, kali ini Pak Andrian akan menyajikan tentang novel ya. Saya kira siswa pintar semuanya sudah mengetahui apa itu novel. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lebih mengenalkan lagi teori tentang novel ya. Kita lanjut saja. Baik, kita akan mengingatkan kembali hakikat dari novel itu apa ya. Sebenarnya siswa pintar semuanya sudah paham seharusnya apa itu novel. Bahkan ada yang gemar membaca novel ya, ataupun ada yang sudah pernah menulis novel, saya kira sudah ya. Nah, ini dia. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Atau definisi novel adalah suatu bentuk dari sebuah karya sastra ya. Novel merupakan kisah atau cerita fiksi yang berbentuk tulisan atau kata-kata dan memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Kemudian ada lagi, sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada berbagai macam gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Nah, jadi siswa pintar semuanya, sebenarnya novel itu merupakan mimetik ya atau cerminan dari kehidupan nyata yang dituliskan ya dalam sebuah buku seperti itu. Jadi sebenarnya novel itu sama kayak dunia nyata, hanya saja eh, dituliskan gitu ya, dituliskan di dalam sebuah buku seperti itu. Jadi ada orangnya, ya, ada tempatnya, ada waktunya seperti itu ya, ada jalan ceritanya, sama seperti kita ya di dalam kehidupan nyata. Kita kan ada kita sendiri orangnya, pelakunya seperti itu ya. Kemudian ada tempatnya juga, waktunya kapan, sama. Hanya saja itu dituliskan di dalam sebuah buku seperti itu. Itulah novel, teman-teman. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menyinggung tentang unsur intrinsik, kita sajikan di sini unsur intrinsik di dalam novel ya. Sama seperti sebenarnya dengan cerita pendek juga sama ya, ada tema. Tema itu adalah gagasan atau ide utama untuk mendasari sebuah cerita di dalam novel ya. Bisa saja tema yang disajikan itu di dalam novel, misalnya bab satunya temanya tentang pendidikan, bab duanya temanya tentang persahabatan, seperti itu sama. Kemudian juga ada tokoh, tadi sudah saya singgung, ada tokoh dan juga penokohan. Tokoh itu adalah pelakunya, penokohan itu wataknya dari si pelaku ya. Oh ternyata di sana, kalau tadi di cover Pak Andan itu tadi ada harimau-harimau. Di situ ada tokohnya siapa saja, ada Wak Katok, ada Pak Haji dan lain sebagainya ya. Oh di sana juga ada mungkin novel tentang yang dulu booming sekali, yaitu Laskar Pelangi. Pasti di situ ada tokohnya siapa saja, ada Ikal, ada Arai gitu ya. Wataknya seperti apa, di situ akan digambarkan secara jelas kalau dalam novel ya. Kemudian ada alurnya. Alurnya itu adalah jalan ceritanya. Novel disampaikan oleh penulis ya. Jadi jalan ceritanya seperti apa? Oh, jalan ceritanya maju. Oh, jalan ceritanya itu kita flashback, kita cerita kepada kehidupan kita zaman dahulu seperti itu. Kemudian latar atau settingnya ya. Di sini merupakan waktunya kapan, tempatnya kapan, suasananya juga seperti apa. Maksudnya waktunya kapan, tempatnya di mana ya, suasananya seperti apa. Itu adalah latar ya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini di sini adalah kedudukan pengarang di dalam sebuah cerita ya. Jadi maksudnya pengarang itu di dalam cerita ini sebagai apa? Oh, sebagai pelakunya langsung. Pasti sudut pandangnya menggunakan aku atau saya seperti itu ya cirinya ya. Saya kira sudah paham ini. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Oh, pengarang di sini kedudukannya sebagai pencerita atau sebagai pengamat saja. Dia menceritakan orang lain. Bisa saja dia menggunakan namanya langsung atau menggunakan kata dia seperti itu. Saya kira ini sudah paham semuanya.
Kemudian gaya bahasa di sini adalah unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang. Jadi kalau apa namanya bahasa yang disajikan dari si penulis ini pasti dia akan sinkron. Maksudnya adalah kalau penulisnya di sini dia berlatar belakang contohnya ya, dia berlatar belakang sebagai seorang pejuang. Pasti ada kata-kata tentang misal adalah pahlawan, kemerdekaan seperti itu ya. Atau penulisnya berasal dari apa namanya pesantren seperti itu ya. Seperti Haibulawan Ezilazi itu ya. Dia mengarang atau dia menulis sebuah cerita tentang kehidupan anak-anak pondok seperti itu. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah novel. Jadi seorang penulis yang baik dikatakan baik itu adalah penulis yang mampu memberikan sebuah pesan atau hal yang ingin disampaikan secara baik. Jadi ceritanya itu mengarahkan kepada pembaca itu tentang kebaikan-kebaikan. Itu adalah pengarang yang baik ya. Baik, itu adalah 7 unsur intrinsik yang ada di dalam novel ya. Kita masuk ke unsur ekstrinsik ya. Tadi sudah saya singgung. Kalau ada unsur intrinsik, pasti ada unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, biografi atau latar belakang penulis. Jadi sudah saya singgung tadi. Kalau latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh kepada tulisan-tulisan dari pengarang ini ya. Kalau pengarangnya dari dunia pendidikan seperti apa namanya Andrea Hirata ya sebagai penulisnya Laskar Pelangi di sini, dia pasti akan menulis tentang kehidupan-kehidupan seputar dunia pendidikan. Karena dia berlatar belakang dari dirinya sendiri, dari seorang yang apa namanya berkependidikannya kurang dulu ya, karena sekolahnya katanya kecil sekali dari kampung, kemudian dia bisa sampai melanjutkan S2 di Inggris ya, pasti dia menuliskan hal-hal tentang seputar dunia pendidikan. Seperti itu. Dan yang kedua, kisah di balik layar biasanya didasari pengalaman, kesan atau harapan dan juga cita-cita dari seorang penulis. Jadi di sini pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh seorang penulis ini sangat berpengaruh juga kepada tulisannya. Jadi biasanya kalau apalagi kalau penulis-penulis pemula ya, pasti dia akan menuliskan pengalaman di dalam tulisannya itu. Karena dia mungkin di sini hal yang paling mudah itu adalah dari pengalaman diri sendiri. Kemudian nilai-nilai ada di dalam masyarakat. Jadi, novel itu kan tadi saya sudah sebutkan bahwa novel itu merupakan cerminan dari kehidupan nyata. Pasti segala sesuatu yang ada di dalam dunia nyata akan berpengaruh juga atau akan diangkat juga oleh penulis dalam ceritanya, gitu ya. Nilai-nilai ada nilai religius, ada nilai apa namanya moral, gitu ya. Ada nilai sosial, budaya, pasti di situ juga sama seperti itu. Itulah unsur ekstrinsik di dalam novel ya. Baik teman siswa pintar semuanya, kalau ada pertanyaan ya, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar. Nanti dengan cepat akan saya tanggapi ya. Kemudian di sini ada strukturnya. Kita masuk pada strukturnya ya. Yang pertama abstrak atau inti ringkasan novel yang terjadi gambaran sebuah ceritanya. Kemudian ada orientasi, bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Kemudian ada komplikasi, bagian yang berisi urutan kejadian dihubungkan dengan sebab akibat. Kemudian ada evaluasi, bagian di mana konflik yang terjadi pada tahapan komplikasi terarah menuju pada satu titik tertentu. Kemudian ada resolusi, bagian yang menunjukkan solusi, sama saya kira ini sudah saya pernah singgung. Bagian akhir cerita ini adalah koda ya. Jadi seperti biasa, kalau di dalam sebuah novel itu pasti juga diawali dari gambaran singkat terlebih dahulu, isinya seperti apa ya. Kemudian ada paragraf berkaitan dengan orientasi ya, berkaitan dengan penjelasan waktu, tempat, dan suasana. Kemudian komplikasi ini berkaitan dengan apa namanya adanya kerumitan-kerumitan yang muncul gitu ya sampai kepada puncak masalah. Kemudian ada evaluasi di mana konflik ini pasti akan turun kemudian menuju kepada suatu titik tertentu untuk pemecahannya. Nah, pemecahannya di sini pasti adanya resolusi. Resolusi ini berkaitan dengan solusi-solusi atas konflik yang terjadi gitu ya.
Kemudian di akhir pasti ada penutupnya, bagian penutup atau ending ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, itu kan novel kan biasanya terdiri dari beberapa bab gitu ya. Nah, pasti di setiap babnya akan memiliki struktur seperti ini. Ya, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, sampai coda. Itu novel. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas secara lebih detail lagi ya. Selanjutnya, kita juga sajikan di sini ada jenis-jenis novel ya. Yang pertama novel berdasarkan genre. Ya, ada novel romantis, kemudian ada novel misteri, ada novel komedi, ada novel horor ya, juga ada novel inspiratif ya. Jadi novel romantis ini novel yang menceritakan kisah-kisah tentang percintaan ya. Biasanya ini anak-anak zaman sekarang gitu ya. Banyak sekali novel-novel yang mungkin sudah kalian baca, itu adalah novel-novel terjemahan. Saya kira itu sering sekali saya melihat ada anak-anak yang membaca novel dari gadgetnya gitu ya. Itu tentang kisah-kisah percintaan, romantis seperti itu ya, romance. Kemudian ada novel misteri, novel menceritakan misteri ataupun membuat pembaca penasaran karena ceritanya penuh dengan teka-teki. Saya pernah membaca novel Sherlock Holmes seperti itu ya, itu adalah novel misteri detektif. Novel komedi, ini di sini adalah membuat guyonan humor seperti itu ya, sehingga pembaca terasa terhibur. Ada novel horor, novel yang mempunyai efek menegangkan bagi pembaca, cerita yang diangkatnya bisa kisah-kisah seram. Kemudian ada novel inspiratif, membuat kisah-kisah inspiratif, jenis ini ditunjukkan untuk memberikan pesan moral, membangkitkan motivasi pada pembaca. Itu ya, ada jenis, ini berdasarkan genrenya. Kemudian ada novel berdasarkan isinya atau tokohnya. Di sini ada novel Tenlit ya. Tenlit di sini novel ini dibuat untuk remaja. Itu kayak tadi seperti contohnya ada novel romance seperti itu ya. Misteri, horor. Kemudian ada novel Ciklit ya. Di sini adalah novel yang menceritakan mengenai wanita muda dan segala permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ada novel Songlit ya, novel yang dibuat dari sebuah lagu ya atau musik. Itu novel berdasarkan isi tokohnya. Kemudian, nah ini yang terakhir, novel berdasarkan kebenaran ceritanya ya. Ada novel fiksi dan novel non-fiksi ya. Novel fiksi berarti novel yang bisa bercerita tentang hal-hal yang fiksi atau khayalan saja. Jadi pengarang di sini itu mengarang ceritanya ya. Kemudian kalau kebalikannya, novel non-fiksi itu adalah novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang ya. Jadi sebenarnya novel itu ya memang apa namanya karangan ya, tetapi karangan itu bisa berawal dari sebuah hal yang benar-benar imajinatif atau khayalan semata, tetapi karangan itu bisa berawal dari kehidupan nyata atau kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang ya. Jadi ada yang non fiksi dan juga fiksi. Ya, saya kira itu. Oh ya, satu lagi di sini ciri-ciri novel ya. Saya kira banyak sekali ciri-cirinya, ceritanya panjang, jelas. Jadi tidak bisa kalau lawannya novel itu kan ada cerpen ya. Kalau cerpen itu kan habis dibaca sekali duduk. Nah, kalau novel di sini tidak bisa sekali duduk ya. Karena ceritanya panjang ya, berhalaman itu ada ratusan biasanya. Kemudian sebuah novel memiliki jumlah kata itu lebih dari 35.000. Wah, ini banyak sekali ya. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman, tapi saya pernah juga baca yang kurang dari 100, tapi itu juga novel. Kemudian ada waktu membacanya sebuah novel itu memerlukan setidaknya 2 jam atau 120 menit. Wah, ini kalau saya lebih ya. Biasanya ada 1 harian. Kemudian memiliki alur plot atau alur yang kompleks ya. Jadi tidak hanya alur maju, bahkan di dalamnya juga ada alur campuran seperti itu. Tema di dalam novel tidak hanya satu ya, karena terdiri dari beberapa bab itu tadi ya. Tokoh dan karakter novel itu biasanya banyak, tidak hanya satu, dua, atau tiga, bahkan banyak seperti itu ya. Ceritanya lebih dari satu impresi, emosi, atau efek. Jadi maksudnya ceritanya itu biasanya kalau di bab satu ceritanya senang, bab 2 bisa saja sad atau sedih seperti itu ya.
Alur dari cerita ini cukup kompleks, dari tadi sudah kita singgung pada nomor 5. Seleksi cerita novel itu luas ya. Dan novel itu ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana di dalamnya. Jelas ini ya. Jadi kronologis, tetapi juga di dalamnya juga memuat deskripsi-deskripsi sehingga eh, tokoh bisa dijelaskan secara detail, alur juga bisa dinikmati secara detail seperti itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap. Seperti biasa, yang belum subscribe, ayo silakan subscribe. Kemudian share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Dan jangan lupa semangat belajar, terus semangat belajar, kemudian jaga kesehatan, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, dan jaga jarak ya. Gunakan masker. Tuh, terima kasih. Dari Pandrian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.